Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali ya dalam kelas public speaking. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang dunia public speaking. Meneruskan apa yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya public speaking ini merupakan satu skill yang sangat penting untuk kalian kuasai, terutama nanti untuk kemapanan karir ya di masa yang akan datang ya. Bapak sudah bercerita tentang fakta di perusahaan yang Bapak pernah bekerja di sana, betapa orang-orang yang memang pinter dalam public speaking ini akan banyak sekali dimudahkan ya dalam career path-nya atau jalur karirnya. Karena ada beberapa posisi tertentu yang mau tidak mau memang menuntut sekali kemampuan untuk public speaking ini. Jadi public speaking ini praktis wajib kalian kuasai, tidak melihat apapun nanti industri yang kalian masuki, ya, profesi apapun yang akan kalian tekuni, public speaking ini sangat bermanfaat ya untuk bisa menunjang ya keberhasilan tugas, keberhasilan tanggung jawab yang kelak nanti akan kalian pegang gitu ya. Jadi sejak dini Bapak sudah mengingatkan dan terus memberikan penekanan bahwasanya sebagai sebuah skill, public speaking ini harus dilatih melalui forum-forum kecil, melalui kesempatan-kesempatan yang ada, sehingga pada saatnya nanti ketika kalian dipaksa dalam tanda kutip untuk tampil, maka kalian bisa tampil secara maksimal ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pidato ya sebagai salah satu aktivitas yang tidak lepas ya dari namanya public speaking ya. Oke. Kita akan pelajari dulu secara teori ya, apa yang dimaksud dengan pidato dan seterusnya ya. Oke. Oke, secara definisi pidato ini adalah menyampaikan sebuah kegiatan yang berbicara ya, kegiatan berbicara di depan umum, menyampaikan gagasan, pikiran, informasi, serta tujuan dari pembicara kepada orang lain atau audiens ya, dan dilakukan secara lesan ya. Jadi namanya pidato ya lewat lesan ya. Walaupun nanti medianya bisa macam-macam ya. Nah, pidato juga bisa diartikan sebagai art of persuasion, ya, seni membujuk, seni mempengaruhi. Karena dalam pidato biasanya ada ide yang kita sampaikan, gagasan yang kita sampaikan kepada audiens, kepada publik, harapannya publik akan menerima ide itu. Nah, untuk bisa publik menerima itu maka tentu dibutuhkan seni, ya, seni berpidato, ya, seni membujuk, ya, seni mempengaruhi. Karena sebagus apapun ide, tapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak menarik, disampaikan dengan cara yang garing gitu ya, idenya mungkin bagus gitu, tapi tingkat keberterimaan di publik, di audiens itu belum tentu seperti yang kita harapkan. Nah, untuk itu perlu ini ya pemahaman ya, perlu pendalaman lagi sehingga ketika berpidato itu ada hal-hal yang bisa kita sampaikan dengan baik gitu ya. Nah, pidato ini ada hubungannya dengan namanya retorika ya. Kalau kita dengar retorika itu adalah seni bagaimana menggunakan bahasa dengan lebih efektif ya. Ada beberapa metode dalam pidato. Secara garis besar kita bagi jadi 4 ya. Ada metode naskah, metode hafalan, metode extemporan, dan impromptu. Nah, kalau naskah artinya seorang pembicara itu memilih mempergunakan naskah secara tertulis. Bikin dulu naskahnya yang lengkap, apa aja yang akan disampaikan, ditulis semuanya, kemudian itu dikembangkan dalam kalimat-kalimat, gagasan-gagasan itu ditulis dalam alinea-alinea, dalam wujud wacana yang utuh. Nah, pada saat tampil, maka si pembicara ini cukup ya membacakan naskah yang telah dituliskan saja ya. Nah, ini banyak ya yang metode naskah ini banyak yang dipakai
dipakai oleh para pejabat ya, karena pejabat itu seringkali sibuk gitu. Dia dalam satu hari itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bisa 2, 3, 4 kali gitu ya. Dan dia harus menyampaikan pidato sesuai dengan konteksnya, acara yang dihadirinya, dan tentu dia butuh bantuan ya. Biasanya ada seorang sekretaris atau seorang asisten pribadi yang kemudian menyiapkan apa yang harus disampaikan, ditulis sudah rapi semuanya, maka nanti si pejabat ini tinggal membaca saja dan dipastikan isi dari pidato itu tentu sudah pas, karena dari pihak si sekretaris itu juga sudah mempelajari betul ya apa saja yang harus disampaikan dan seterusnya, dan kemungkinan sih ada diskusi antara mereka berdua ya, antar si pejabat dengan asistennya, apa saja yang harus disampaikan dan seterusnya ya. Ini metode naskah. Bisa juga ini dipakai buat acara-acara yang lebih resmi ya, supaya yang disampaikan itu betul-betul terkontrol gitu ya, tidak lepas dari konteks, kemudian tidak sampai menyinggung hal-hal di luar yang tidak diinginkan gitu ya. Itu biasanya ditulis di naskah supaya bisa dikurasi dulu, dicek dulu, diteliti dulu. Ya, di beberapa masjid bahkan ya, itu naskah khutbah itu harus diterima dulu ya oleh pengurus, sehingga kemudian dicek dulu apakah naskahnya nanti kira-kira bermasalah atau tidak ya. Tapi ini masih jarang sih kalau seperti itu. Ya, intinya biasanya di acara-acara resmi kenegaraan, terus acara-acara yang sifatnya kelembagaan, tuh metode naskah ini banyak dipakai ya. Berikutnya adalah metode hafalan. Ini artinya si pembicara menghafalkan ya di luar kepala naskah yang sudah disusunnya, sehingga pembicara tidak membuat naskah tertulis lebih dahulu, tapi langsung mengingatnya dalam kepala. Ya ini berarti udah langsung ngomong aja ya. Tentu kalau metode ini ya dibutuhkan kapabilitas lah ya. Karena sebagai pembicara dia harus menguasai betul konteksnya. Tentu banyak tokoh pemimpin di Indonesia yang sudah sangat mahir ya dalam hal ini, karena dia sebelum menjadi pemimpin, sebelum menjadi tokoh itu dia sudah melewati serangkaian banyak dalam tanda kutip pelatihan ya, sehingga tahu betul ya kalau misalkan momennya seperti ini ngomongnya bagaimana dan seterusnya. Ini sudah terbiasa ya. Metode ekstemporan ini pembicara tidak membuat naskah tertulis yang lengkap, juga tidak menghafalkan gagasan yang disampaikan, tapi hanya membuat garis-garis besar gagasannya. Nah, ini menurut Bapak ini cukup bijaksana nih ya, banyak sekali metode ini dipakai ya. Jadi cukup pointers-pointersnya saja yang ditulis, kemudian pointers itu dijabarkan dalam bentuk pidato yang lebih informatif, lebih fleksibel di depan audiens. Jadi kelebihannya tentu menjadi tidak kaku ya, tidak kaku, kemudian bisa diselingi dengan hal-hal yang mungkin sifatnya up to date saat itu, mungkin lagi melihat audiens responnya bagaimana, kemudian ada terjadi interaksi dan seterusnya ya, sehingga dengan metode ini sebetulnya lebih hidup, forum itu bisa jadi lebih hidup. Tapi memang tetap dibutuhkan pointers-pointers supaya tidak keluar dari konteksnya, supaya pembicara itu tidak melenceng terlalu jauh dari apa yang harus disampaikan. Karena kadang-kadang kalau kita sudah berbicara di depan umum itu keasikan gitu ya, kita jadi ngomongnya bisa kemana-mana gitu ya, kita bisa cerita kemana-mana dan akhirnya lupa dengan pokok utama atau ide utama yang harus disampaikan. Nah, sehingga disinilah perlunya menuliskan ya garis besar gagasannya dalam bentuk pointers itu, dan nanti tinggal dijelaskan saja ke audiens, dikembangkan saja ide itu, yang tentu saja tidak boleh lari atau lepas dari ide utama ya atau gagasan utama. Nah, tentu di sini diperlukan namanya kreativitas ya. Kreativitas dalam mengemas bahasa, kreativitas dalam memadupadankan ya konteks, kreativitas dalam berkomunikasi dengan audiens, sehingga audiens itu merasa dilibatkan atau merasa menjadi bagian dari momen pidato itu ya. Kemudian impromptu. Ini artinya ya namanya impromptu ini kan dadakan ya, serta merta gitu ya.
nggak ada persiapan sama sekali, ya kan? Kemungkinan tampilnya juga karena tiba-tiba, ya, didaulat tiba-tiba. Nah, kalau sudah seperti ini ya mau tidak mau ya improvisasi gitu. Bapak pernah menghadapi kondisi seperti ini, misalnya di suatu acara tiba-tiba pembicara yang sudah diundang itu dalam tanda kutip membatalkan atau mohon izin di detik-detik terakhir gitu ya, sehingga panitia tidak sempat itu mencari pengganti. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar forum itu yang kemudian didapat atau didaulat untuk menjadi pembicara gitu. Nah, memang ini kondisi yang tidak diinginkan sebetulnya ya gitu ya, karena bagaimanapun namanya pidato itu butuh persiapan. Tapi untuk orang-orang tertentu yang dia juga punya kompetensi di bidang tertentu, maka tidak akan kesulitan seandainya dia sudah punya jam terbang yang tinggi, sudah punya referensi yang cukup, sehingga kapanpun diminta untuk berbicara masalah yang sesuai dengan kompetensi dia itu nggak ada masalah, gitu ya. Seringkali begini ya, dalam forum-forum pengajian misalnya, ya, Bapak sering menjumpai itu, ya ada ustadz, ada kiai ya dalam forum pengajian itu tiba-tiba pembicara utama itu belum hadir, sementara waktunya itu sudah terlambat gitu ya, sudah masuk dan sudah ditunggu lama, belum hadir juga karena satu dan hal. Biasanya di situ ada pembicara yang ganjilin waktu itu supaya sampai hadir ya, supaya forumnya tidak kosong gitu. Akhirnya tampillah di situ yang hadir siapa, ditunjuk langsung. Nah, akhirnya dia berbicara tuh yang ditunjuk. Dan biasanya mereka bagus banget dalam bercerita, dalam mengungkapkan sesuatu karena mereka juga seorang ustadz, seorang kiai yang sudah terbiasa lah gitu loh. Apalagi tema-tema yang disampaikan mungkin juga dikuasai ya, tergantung momentumnya. Kalau momentumnya Ramadan, maka tema-tema berkenaan dengan Ramadan. Kalau misalkan momentumnya itu Isra Mi'raj, itu berkaitan dengan Isra Mi'raj. Dan tentu sebagai seorang ustadz kiai itu sudah sangat familiar dengan tema-tema seperti itu ya. Sehingga kalau terjadi kondisi seperti ini impromptu maka nggak ada masalah gitu ya. Ini hanya contoh saja ya. Tapi di luar itu ada juga ya di forum-forum yang lain yang tiba-tiba pejabat atau pembicaranya itu tidak hadir di detik terakhir baru konfirmasi. Nah, tentu siapa yang ada di situ mungkin juga bagian dari panitia atau dari orang-orang yang dianggap mampu harus siap menggantikan ya. Intinya sebetulnya asal kita itu sudah terbiasa tampil maka cepat sekali kita bisa menyesuaikan diri, kita berimprovisasi. Apalagi sekarang eranya era internet ya, kita tinggal googling sebentar ya, ini yang Bapak lakukan itu kalau misalkan mendapatkan tugas dadakan seperti ini untuk menyampaikan sesuatu di sebuah forum, maka Bapak akan googling sebentar tentang misalkan momennya apa nih, acaranya apa, maka Bapak googling sebentar untuk menemukan ide saja, untuk menemukan ide, oh ternyata yang lagi banyak dibicarakan tentang itu ini. Nah, ketahuan di situ udah ada ide pokoknya, udah ide pokok itu kemudian mau tidak mau harus dikembangkan sendiri dengan ide, pikiran, dan pengalaman kita sehingga kita bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan forumnya, sesuai dengan momennya ya. Jadi nggak boleh juga kita ngasal ngomong gitu ya, tidak disesuaikan dengan tema atau forum apa yang sedang kita hadiri. Jenis-jenis pidato ada pembukaan, pengarahan, sambutan, peresmian, laporan, dan pertanggungjawaban ya. Ini tergantung dari momentum tadi ya. Misalkan pembukaan ya, misalkan pembukaan apa? Pembukaan kantor baru ya. Pembukaan tahun ajaran baru misalkan, tentu di sana ada pidato dan itu disesuaikan. Pengarahan ini lebih kepada teknik bagaimana bisa mengarahkan ya kepada tim mungkin atau kepada audiens tentang hal-hal yang perlu dilakukan dan seterusnya. Sambutan, peresmian ya. Ini semuanya sebetulnya sederhana ya, kalau sekedar sambutan, peresmian itu lebih sederhana. Tapi kalau laporan, pertanggungjawaban ini tentu membutuhkan data, membutuhkan referensi, kemudian membutuhkan apa namanya seperangkat fakta-fakta atau mungkin seperangkat laporan yang harus disusun dengan baik. Jadi untuk laporan dan pertanggungjawaban ini harus lebih hati-hati ya, karena di sana ada apa namanya hal yang sifatnya harus valid banget ya, harus sesuai dengan data yang ada dan seterusnya ya. Berbeda dengan sambutan, peresmian, pembukaan, pengarahannya lebih mudah ya. Kalau pidato, laporan, dan pertanggungjawaban ini benar-benar yang disampaikan tuh harus berdasarkan data yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan sangat berhati-hati.
Nah, berdasarkan tujuan, maka pidato ini bisa dibedakan menjadi beberapa ya. Ada yang sifatnya informatif ya, pidato informatif. Ini bisa dalam bentuk laporan lisan ya, atau oral report ya, bisa pengajaran, oral instruction, atau juga bisa dalam bentuk kuliah atau informative lectures ya. Ini sifatnya informatif ya. Jadi pidatonya pidato informatif. Ini banyak sekali kita temukan ya. Kemudian persuasif, ini tidak hanya sekedar memberikan informasi, tapi juga mempengaruhi, berusaha mempengaruhi pendapat, sikap, dan bahkan tindakan orang lain. Nah, tentu ini dibutuhkan skill yang lebih tinggi lagi ya untuk pidato persuasif ini, karena mau tidak mau dia harus punya daya gedor ya, dan biasanya disampaikan oleh tokoh-tokoh yang punya otoritas gitu ya, yang didengar, yang dia itu punya follower mungkin, punya fans ya, punya pengikut yang kalau dia ngomong mereka ikut dan seterusnya. Maka seringkali untuk keperluan mempersuasi ini dipilih ya orang-orang tertentu yang memang punya kapasitas untuk mempengaruhi itu. Kemudian pidato rekreatif ya, ini sifatnya lebih untuk entertain, menghibur, ya untuk apa namanya, tapi tetap memberikan edukasi ya, walaupun isinya cukup menghibur ya. Ini bisa kita lihat misalnya stand up comedy dan seterusnya ya, itu biasanya masuk dalam kategori pidato rekreatif. Nah, agar sukses berpidato ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, di antaranya survei ya, analisis situasi, rencana, kita bikin rencana atau bagian pidatonya, aktualisasi pidato, dan pencatatan evaluasi. Nah, ketika tahap survei, maka beberapa hal yang perlu kita cek, ya, undangannya mengenai tempat, tanggal, waktu acaranya apa, busananya apa, ini juga kita pastikan, audiensnya, pendengarnya, mustaminya, ya, itu siapa saja, dari status sosial mana saja, tingkat intelektualisnya bagaimana, ya, mereka pakai bahasa apa, biasanya dalam bahasa sehari-hari, jangan sampai nanti kita berbicara pakai bahasa yang tidak dipahami oleh mereka, ya. Maka perlu diadakan survei audiens supaya kita tahu profil audiensnya seperti apa. Tempat bicaranya juga coba dicek deh, gimana ya sarana audiovisualnya, ada nggak susunan kursi, posisi podium dan seterusnya. Makanya biasanya seorang pembicara dia akan lihat dulu ya sebelum tampil, dia akan datang let's say 1 hari sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya lah ya. Dia akan lihat dulu ruangannya, dia akan bayangkan dia posisinya di mana, audionya di mana, itu dalam rangka ini gitu ya, dalam rangka survei audiens ya. Dan topiknya juga perlu di survei juga, sumber primer, sekunder, angka atau gambar pendukung itu juga perlu dipersiapkan. Analisis situasi ini bisa dalam bentuk mengumpulkan data-data dan fakta, membuat catatan-catatan, menyusun urutan ya, mana saja yang prioritas untuk disampaikan, mana yang tidak, kemudian itu diteliti sedemikian rupa sehingga nanti bisa disesuaikan dengan hasil survei di sebelumnya ya tentang audiens. Rencana atau bagian pidato ya ini perlu disusun juga supaya lebih terstruktur, buat teks lengkap ya, baca dan berlatih, ya, ubah bila perlu, buat catatan kecil sebagai panduan ya. Kalau kita sudah mahir, kita cukup bikin catatan kecil sebagai panduan atau pointers-pointers tadi. Tidak perlu kita menuliskan teks lengkap yang sangat rigid. Nah, tapi kalau masih belajar, masih bingung, nanti takut blank gitu ya, boleh bikin teks lengkap untuk dibacakan. Sehingga tidak ada yang terlewat, idenya semuanya tersampaikan dengan baik ya, masih bisa direvisi, diedit sebelum tampil ya, dan bisa dilatih berulang-ulang ya. Tapi kalau untuk yang mahir ya, mungkin tidak harus seperti itu, cukup bikin catatan kecil, pointers apa yang akan disampaikan sehingga nanti tidak terlewat gitu. Kemudian yang penting adalah improvisasi ketika menyampaikan itu. Nah, ketika melakukan pidato ya pada tahap aktualisasi pidato ini, maka pakaian ya, kita pakai pakaian yang sesuai ya. Kalau forumnya ini forum keagamaan ya, kita mungkin pakainya disesuaikan lah, berbeda dengan forum formal di kantor, atau mungkin forumnya mungkin forum olahraga, mungkin pakaiannya juga disesuaikan dan seterusnya. Alat audiovisual juga disesuaikan, usahakan tempat waktu, sikap berdiri, sorot mata, ekspresi wajah yang tepat,
Ini hubungannya dengan gestur ya, suara, intonasi, bahasa, gramatika. Ini ternyata banyak banget ya yang harus dipersiapkan untuk sebuah pidato yang bagus. Gunakan sela dan pose serta selingan yang tepat. Kalau mau bercanda, menyampaikan humor, juga humornya itu upayakan juga tidak sembarangan gitu ya. Humornya itu disesuaikanlah dengan audiens gitu. Karena kalau nggak disesuaikan juga nanti audiens juga nggak paham ya dengan humor yang kita sampaikan gitu ya. Jadi garing gitu ya. Kemudian gerakan tangan, body language ini juga perlu disesuaikan ya. Nah, pencatatan dan evaluasi ini after ini ya, momen setelah acara perlu dievaluasi kira-kira nanti performance-nya seperti apa. Cari komentar, minta komentar kepada teman yang ikut hadir, minta masukannya, beri koreksi memang jika diperlukan ya. Evaluasi seluruhnya secara cermat sehingga untuk kesempatan berikutnya pidato yang dilakukan itu akan menjadi lebih baik gitu ya, akan lebih mantap lagi. Nah, gaya bahasa dalam berpidato ini banyak, ada yang namanya metafora, simile, kemudian metonimi dan synekdos ya. Nah, ini nanti kalau metafora ini lebih kepada kiasan ya, menggunakan metafor. Nah, ini kan biasanya kan untuk mempermudah pemahaman di kalangan audiens. Jadi kita menggunakan kiasan ya, perumpamaan, metafor supaya mudah ide yang disampaikan ini mudah diterima. Kita pakai metafor yang atau perumpamaan atau kiasan yang kira-kira dekatlah ya dengan dunia audiens gitu ya. Kemudian simile ini memberikan perumpamaan secara langsung ya kan. Istilahnya itu membuat sesuatu yang mirip dengan apa dan seterusnya ya. Kalau metonimi ini penggunaan suatu kata untuk menggantikan kata yang lain ya. Penggantian ini mempunyai pola biasanya nih ya akibat menggantikan sebab ya, misalnya great people keep great success ya. Orang yang hebat itu ya akan menjaga kesuksesan yang hebat gitu ya. Kemudian synekdos ini penggunaan suatu kata atau ungkapan untuk menunjukkan hal yang lain ya. Dia pakai satu ungkapan audiens tapi yang dimaksud adalah yang lain gitu ya, tidak apa adanya gitu ya, tapi mencerminkan hal yang lain. Oke, personifikasi ini menggunakan benda mati ya, menggunakan ide abstrak sebagai benda yang hidup ya, atau mempunyai sifat-sifat benda hidup. Jadi benda mati ini seakan-akan dia hidup gitu ya dengan personifikasi itu. Kemudian klise ini adalah kata atau ungkapan yang maknanya menjadi lemah atau hilang karena terlampau sering diucapkan. Terlalu sering diucapkan jadi ya kayaknya udah ya itu cuma klise belaka gitu ya. Oke, teknik produksi suara. Nah, ini teknis banget ini, mau tidak mau juga harus dilatih berulang-ulang ya kan. Kecepatan terbaik orator 130 sampai 185 kata per menit ya. Kalau perlu ini dihitung nih ya, pakai stopwatch ini ya berapa, atau mungkin ini latihan sama temen gitu ya. Coba deh aku ngomong ini 1 menit berapa kata ini ya. Kalau di luar range itu berarti bisa jadi terlalu cepat atau bisa jadi terlalu lambat gitu ya. Volume ini juga penting karena kalau volumenya terlalu low gitu, terlalu rendah, mungkin juga nggak nyampe suaranya ke audiens. Audiens juga jadinya nggak merasa greget gitu ya. Kalau volumenya terlalu tinggi itu juga mungkin mengganggu ya karena tidak enak didengar di telinga dan seterusnya. Tentu volume ini, tapi sekarang kan sudah sangat terbantu dengan mikrofon ya, mikrofon yang bisa diatur volumenya gitu ya. Kalau pembicaranya itu memang secara botak volumenya keras banget, itu bisa diatur disesuaikan di mikrofonnya kan gitu, volume mikrofonnya kan, sehingga bisa sesuai. Karena kalau pas itu enak didengar gitu ya. Seperti kemarin itu untuk volume suara azan itu kan dibatasi ya 100 desibel gitu ya. Karena memang dalam batasan itulah nyaman. Kalau di atas itu memang terlalu memekakan telinga gitu. Mungkin terlalu keras lah gitu, kurang nyaman gitu ya. Kemudian pita titik nada ya, untuk menghasilkan pola titik nada yang proporsional sebaiknya mengikuti tuntunan dari kata-kata yang disampaikan ya. Ini jadi masalah intonasi juga nih hubungannya ya. Oke,
Kejelasan ya, jangan menggunakan kata-kata yang hanya dikenal golongan tertentu saja. Tentu saja biasanya kita ini kadang nggak sadar kita ngomongnya sama siapa gitu ya, kita pakai idiom-idiom yang itu hanya dikenal golongan tertentu. Nah, ini dihindari. Misalnya ya, kita suka pakai istilah-istilah untuk orang-orang hanya orang-orang Jawa ya. Tentu kalau forumnya nasional, yang non Jawa dia nggak paham kan gitu. Jadi ya kita minimize lah ya. Minimize. Kemudian kualitas suara ini juga perlu diperhatikan, artikulasi dan pengucapan ini juga harus dilatih sedemikian rupa sehingga menjadi pas gitu ya. Pergerakan tubuh, kontak mata, ya, mimik, air muka, ya, gerak tangan itu sangat berpengaruh ya terhadap emosional dari para audiens. Ada beberapa aspek perilaku dalam berpidato ya. Yang pertama dari sisi fisik, aspek fisik tentu saja adalah gestur, bahasa tubuh ya. Misalnya menggunakan tangan, kepala, wajah dan bagian tubuh yang lain ya. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita pidato itu kayak robot ya, tidak memanfaatkan gestur sama sekali karena gestur ini bisa sangat membantu kita dalam menyampaikan gagasan kepada audiens supaya mereka itu lebih responsif, lebih paham gitu ya. Nah, gestur ini dibagi jadi dua. Yang pertama conventional gestures, itu natural gesture. Ini perlu dilatih karena mengandalkan bakat ya. Ada 4 bagian ya dalam gestur ini. Misalkan locative gesture, ini menunjukkan suatu objek. Empathic gestures, ini untuk memberikan penekanan pada suatu ide. Picturing gesture digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi. Kemudian suggestive gesture ini untuk menimbulkan imajinasi hadirin. Ya. Nah, misalnya ketika kita bercerita itu kan kita melakukan gerakan-gerakan seakan-akan apa ya, kita mencoba membawa suasana dari cerita itu ke dalam alam yang sesungguhnya sehingga hadirin itu punya imajinasi ya terhadap apa yang kita sampaikan gitu ya. Ketika kita misalnya ngomong tentang gempa bumi ya, kita berusaha untuk bagaimana gestur kita mendukung seakan-akan situasi itu terjadi misalnya, misalkan tentang gunung meletus dan seterusnya ya, atau mungkin hal-hal yang lain, maka kita gunakan gitu ya serangkaian alat bahasa alam bawah sadar ini supaya nanti audiens itu mudah gitu ya menerima gagasan yang kita sampaikan gitu ya. Kontak mata ya, yang tadi pertama kan gestur ya. Aspek fisik ada gestur, yang kedua adalah kontak mata. Kontak mata ini sangat powerful ya, karena bisa menimbulkan daya tarik. Ya kita kalau perlu ya kita tetap hadirin, tapi yang jangan matanya langsung gitu ya. Coba tuh di atas matanya tuh di dahinya itu gitu ya, kita tatap. Tuh. Jangan sampai kita melihatnya ke atas ke arah langit-langit gitu ya. Kita melihatnya tetap ke hadirin, tapi ya fokusnya kita gonta-ganti dari satu, misalnya kadang ke depan, kadang ke samping kanan, samping kiri, ke belakang dan seterusnya. Kita jaga kontak mata ini ya, sehingga kita ngomongnya memang ke hadirin gitu. Kita ngomongnya bukan ke langit gitu ya. Ini bisa dilatih ya, jadi nggak usah khawatir, semuanya bisa dilatih dan tentu bisa diperbaiki ya kalau seandainya masih kurang pas dan seterusnya. Posisi tubuh ini meliputi cara berjalan, ya, bagaimana kita berdiri, bagaimana menggunakan podium, mikrofon, jarak berdiri antara pembicara dengan hadirin ini diatur sedemikian rupa sehingga proporsional. Nah, kemudian penampilan atau appearance ya ini berkaitan dengan cara berpakaian saat menyampaikan pidato ya. Sudah Bapak sampaikan tadi ya, pakaian juga harus disesuaikan dengan kesempatan dan topik pidato. Ya. Makanya kalau seorang ustadz atau ya ini ya penampilannya sangat mendukung sekali kan, pakai sorban ya enggak, kemudian bajunya putih, lengan panjang, minimal pakai peci gitu. Itu akan sangat berbeda ketika walaupun dia seorang ustadz, tapi kemudian dia ngomongnya itu ya ketika dia tampil di podium itu tanpa peci, kemudian pakai kaosnya kaos kerah aja gitu misalnya ya, pakai celana jeans gitu. Sementara dia yang disampaikan adalah konteksnya adalah konteks pengajian misalnya. Nah, tentu nggak pas gitu loh. Walaupun yang disampaikan sama-sama berbobot, tapi mungkin dari sisi appearance jadi kurang mendukung gitu.
Berbeda apabila yang dia tampil sesuai dengan momennya, momen pengajian, maka mungkin dia pakai sarung, dia pakai atau gamis, atau bajunya juga lengan panjang putih, diperkuat dengan sorban, bawa tasbih mungkin ya. Ini kan untuk mendukung gitu. Jadi penampilan ini penting sekali ya. Maka tidak heran kalau dalam forum-forum yang sifatnya lebih resmi, mau tidak mau ya kita harus pakai jas, pakai dasi, sepatunya juga harus pantofel ya. Walaupun dalam keseharian kita nggak biasa pakai itu gitu. Seperti Bapak gitu ya kan dalam keseharian lebih suka pakai sepatu cat karena lebih enak buat jalan kemana-mana. Tapi kalau Bapak menghadiri forum-forum resmi, ya mau tidak mau Bapak pakai sepatu pantofel warna hitam yang harus disemir dengan apa namanya kinclong gitu ya. Pakai jas ya, pakai dasi ya, disesuaikan gitu ya supaya mendukung ya terhadap apa yang harus disampaikan. Nah, perilaku hadirin ini juga macam-macam ya dan ini bisa dipelajari ya. Bagaimana pengetahuan hadirin tentang kita sebagai pembicara ya, karena sebagai pembicara biasanya akan diberikan dulu namanya kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini kan data diri pembicara yang biasanya disampaikan sebelumnya oleh moderator ya kepada para hadirin kalau misalkan ini sebuah acara seminar gitu ya. Tingkat pendidikannya seperti apa perlu kita ketahui, jenis kelamin, usia, status sosial, afiliasi politik. Nah, ini juga penting. Karena seringkali kalau afiliasi politiknya berbeda, ini walaupun yang kita sampaikan oke gitu ya, tapi ini bisa mental gitu. Mereka udah blocking dulu gitu. Maka tentu harus kita lihat dulu mereka afiliasi politiknya kemana nih gitu ya, ke partai mana nih gitu. Nah tentu kalau konteks kita nggak ada hubungannya dengan partai ya jangan singgung-singgung partai sama sekali. Misalnya ya, misalnya mereka ini afiliasi politiknya misalnya ke P3 misalnya ya, orang-orang P3 katakan begitu. Tapi kemudian ketika kita berbicara, berpidato, kita dalam tanda kutip nyindir-nyindir orang P3 gitu. Ya, nanti kita malah ditolak sama mereka kan gitu. Atau kita justru terlalu mengunggul-unggulkan partai yang lain, nah mereka nggak terima juga kan gitu. Jadi perlu dicek juga afiliasi politiknya kemana gitu ya. Afiliasi keagamaan apalagi ini. Karena keagamaan itu sensitif sekali gitu ya. Mereka itu cenderungnya kemana gitu. Jadi kita sesuaikan juga, jangan sampai kita egois gitu. Oh mereka itu warganya warga Nahdliyin ya, kita ya cuk-cuk kita atau mungkin dalam berbicara ya kita harus sangat menghormati kebiasaan-kebiasaan orang Nahdliyin ya. Jangan sampai kita berbicara di depan warga Nahdliyin, warga NU, tapi kita dalam tanda kutip mengkritik tahlilan gitu ya, menyinggung-nyinggung kebiasaan orang NU gitu ya, itu nggak benar juga gitu. Demikian juga kalau kita misalkan berbicara di depan warga Muhammadiyah atau mungkin di depan Persis ya, atau mungkin di depan apa namanya, banyak sekali ya organisasi-organisasi massa Islam di Indonesia itu. Dan semuanya punya budaya sendiri-sendiri itu ya, budaya keagamaan sendiri-sendiri yang tentu harus saling menghormati gitu ya. Kita jangan sampai menyinggung hal-hal yang tidak pas lah ya. Kemudian pekerjaan pendapatan ini juga penting ya, karena dengan pendapatan tertentu biasanya juga kelas sosialnya tertentu dan mereka punya preferensi tertentu juga kan gitu. Oke, aspek psikologis ada beberapa yang menguntungkan. Misalkan rasa percaya diri ini penting sekali ya, walaupun belum sempurna nggak ada masalah, yang penting pede aja gitu ya, karena toh kita menyampaikan sesuatu yang baik kan gitu, bukan berbuat jahat ya, jadi ngapain tidak pede gitu ya, pede saja, kalau ada kurang-kurangnya perbaiki lagi gitu. Simpati, antusias, pengetahuan luas ini sangat mendukung. Rendah diri, ya ini salah nih ya, ini masalahnya rendah hati ya, nomor 5 inilah rendah hati, artinya ya tidak sombong gitu ya. Karena ini bagian dari sikap atau perilaku yang menguntungkan ya, jadi tolong direvisi yang nomor 5, rendah diri maksudnya rendah hati ya. Sukacita, orang yang senang itu tentu lebih raut mukanya lebih enak dilihat ya daripada yang cemberut gitu ya. Konsentrasi, ketulusan ini penting sekali. Kalau kita tulus menyampaikan sesuatu itu bisa loh dirasakan gitu oleh para audiens ya. Demikian kalau kebulusan juga bisa kebaca ya. Lawannya ketulusan itu kebulusan ya. Ini jadi kalau kita modalnya tulus gitu ya, insya Allah gitu ya pesan itu akan lebih mudah mengena lah gitu ya.
Mempunyai rasa humor ini ternyata juga cukup penting ya. Ini Bapak sendiri juga masih terus belajar nih ya, bagaimana supaya bisa mempunyai sense of humor ya, sense of humor yang mendukung ketika melakukan proses public speaking. Kemudian ada sikap dan perilaku yang merugikan, ya, contohnya rendah diri. Ya, rendah diri ini ya terlalu menganggap rendah diri sendiri ya, padahal sesungguhnya kita ini punya potensi yang sangat luar biasa, kita ini istimewa, kita ini pasti dikaruniai kelebihan-kelebihan ya, walaupun di sisi lain juga ada kekurangan, tapi kita tidak perlu terlalu risau dengan kekurangan-kekurangan, kita fokus saja pada kelebihan kita, sehingga dengan kelebihan yang ada pada diri kita itu kita optimalkan untuk bisa mendukung masa depan kita gitu ya. Terlalu menonjolkan diri juga kurang pas ya, karena nanti dikira kita terlalu egosentris gitu ya, terlampau percaya diri ini juga justru bisa merugikan, karena kadang-kadang kita jadi kurang pas, kurang proporsional ya dalam penampilan kalau terlalu pede. Ragu atau takut membuat kesalahan ini juga tidak menguntungkan. Minta maaf yang berlebihan, ya minta maaf ya secukupnya ya, sekedarnya sajalah ya, tidak perlu terlalu berlebihan atau merendah yang terlalu berlebihan ya. Juga terlampau asik dengan diri sendiri. Karena kita ini kan ketika pidato ini kan berhubungan dengan di depan audiens ya, jadi ya harus ada interaksi gitu ya, jangan asik dengan diri kita sendiri, cuek dengan apapun sikap, kemudian kondisi audiens dan seterusnya. Nah, ada cara menutup pidato secara mengesankan ya. Nah, karena ini penting karena penutupan pidato itu harus dapat memfokuskan pikiran dan perasaan khalayak kepada gagasan utama atau kesimpulan penting dari seluruh isi pidato. Jadi ada wrap up di sini, ada kesimpulan yang perlu kita pertegas sehingga terlepas dari apapun yang sebelumnya kita sampaikan, audiens itu seperti kita ingatkan kembali kepada pokok gagasan yang harus digagasi, yang harus digarisbawahi. Jadi ketika mereka pulang tuh mereka punya satu dalam tanda kutip oleh-oleh gitu ya. Oh, saya dapatnya ini, oh ternyata ini. Mereka ada benang merah ya yang bisa dibawa pulang gitu ya, yang bisa diingat gitu ya. Karena kan kalau kita ngomong 1 jam kan nggak mungkin semuanya diingat gitu ya. Perlu kita tegaskan lagi di closing gitu ya, ketika mengakhiri pidato untuk mengingatkan kembali tentang gagasan utama yang harus diperhatikan oleh para audiens ya. Ini bisa berarti kesimpulan, bisa dalam bentuk ide pokok dan seterusnya ya. Yang penting gimana supaya pidato kita ini diingat ya oleh para audiens, dan kemudian juga bisa dijadikan sebagai patokan action apa, tindakan apa yang harus dilakukan oleh audiens sebagai follow up dari pidato yang kita sampaikan. Nah, ini contoh ya, contoh naskah pidato, nanti silahkan dibaca di slide. Ya, ini ada contoh juga. Nah, kemudian juga ada tugas, jangan lupa seperti Bapak sampaikan sebelumnya, nanti silahkan kalian bikin naskah ya, naskah pidato. Nanti pidatonya secara formal ya, kemudian bisa ambil salah satu tema, salah satu tema saja ya, nggak perlu semuanya. Kalau mau pilih politik ya temanya politik ya, bisa juga temanya ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, silahkan. Ya, kemudian jelaskan naskahnya dulu ditulis, kemudian di bagian bawah dijelaskan ya jenis pidatonya apa, metodenya apa, dan seterusnya kan ada tadi patokannya di dalam materi ya. Ini ditulis di halaman, ya, kemudian diketik rapi, nanti dipraktekkan ya, dikumpulkan minggu depan, dipraktekkan pada pertemuan keempat dan pertemuan ke-6 dan pertemuan yang ke-7 ya. Nah, karena ini sifatnya masih online, jadi nanti kita ada metode sendiri, Bapak sampaikan di grup tentang bagaimana mekanisme prakteknya, kemudian pengumpulan materinya, materi pidatonya itu juga tidak seperti yang di slide ini, yang harus dalam bentuk ya, tapi nanti juga dalam bentuk semuanya adalah soft file ya, sehingga lebih memudahkan kita ya dalam mengkompilasi naskah pidato yang sudah disusun. Oke, nanti seperti ini silahkan diperhatikan ya ketika presentasi atau ketika pidato.
Tentu semuanya nanti kita sesuaikan dengan kondisi saat ini yang masih online ya. Demikian materi pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang pidato. Nah, silahkan nanti dicermati, kemudian tugasnya dilakukan, dan silahkan dilatih sendiri ya di rumah. Kemudian nanti silahkan direkam untuk bisa dilakukan penilaian. Kita lanjutkan di grup untuk diskusinya, masih mengenai materi hari ini tentang pidato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.